Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini untuk melanjutkan kembali dan menyelesaikan apa yang telah kita bahas, yaitu syarah matan Tuhfatul Athfal karya Dr. Ali Khayal hafizahullahu taala dengan judul Al-Mukhtar fi Syarhi Tuhfatil Athfal. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada pembahasan bait ke-47 ya. Walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila. Sekarang kita masuk kepada bab baru, ya, di mana bab ini adalah bab tentang aqsamu maddil lazim. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi daripada mad lazim, maka di sini di bab selanjutnya An-Nazim rahimahullahu taala menjelaskan dengan detail, ya, definisi kemudian juga pembagian daripada mad lazim. Qala An-Nazim rahimahullahu taala aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ya. Di mad lazim itu terbagi menjadi 4. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ada kilmi dan juga harfi. Ada mad lazim kilmi dan ada mad lazim harfi. Nah, di sini An-Nazim rahimahullahu taala mulai dengan menjelaskan bahwasanya mad lazim itu terbagi menjadi 4. Ya, ada mad lazim sebelum dibagi menjadi 4, dia dibagi 2 terlebih dahulu. Ada mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Kemarin kita tahu bahwasanya mad lazim adalah apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli. Jadi penyebab lazim di sini adalah sukun. Ya, tapi sukunnya dia apa? Walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqfan. Jadi sukunnya itu sukun asli, bukan sukun arid. Ya, sukun yang asli kenapa? Karena dia baik ketika waqaf maupun ketika wasal dia kondisinya sukun. Ya. Sedangkan sukun arid dia kondisinya berharokat ketika wasal seperti itu. Makanya di sini para ulama sepakat untuk panjangnya, ya, untuk apa? Untuk memanjangkan dan juga panjangnya itu sepakat. Artinya semua ulama qiraat, ya, untuk mad lazim ini mereka sepakat untuk memanjangkannya lebih dari 2 harokat dan juga untuk panjangnya pun juga mereka sepakat, yaitu 6 harokat. Tidak ada imam qiraat yang baca 2 harokat ataupun kurang dari 6 harokat dan lebih dari 6 harokat seperti itu. Kemudian tadi ya aqsamul lazimin ladahim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Syarahnya aqsamul maddil lazimi lada ulama'i al-qiraati wal iqra'i arba'atu aqsam. Jadi apa? Mad lazim, ya, pembagian mad lazim menurut ulama qiraah, ulama tajwid, ya, ulama qiraat dan juga ulama tajwid itu ada berapa? Arba'atu aqsam. Ada 4 pembagian. Wahia yaitu apa? Kilmiyun, yaitu mad lazim kilmi. Ai lazimun kilmiyun mansubun lil kalimati lijtima'ihi ma'a sababihi fiha. Jadi kenapa disebut sebagai kilmi? Karena apa? Dia lazimun kilmi tadi ya, mansubun. Karena dia dinisbahkan kepada lil kalimah, kepada kata. Sehingga dia disebut sebagai kilmi karena huruf mad dengan sukunnya ya terjadi atau bertemu ya listima'ihi karena mereka saling bertemu ya, ma'asababihi dengan penyebabnya yaitu sukun asli ya, huruf mad bertemu dengan sukun asli penyebabnya fiha di dalam kata ya, dalam satu kata makanya disebut sebagai kilmi. Tamam. Wa harfiyun adapun mad lazim harfi mansubun lil harfi maka dia dinisbahkan kepada huruf ya
Kenapa? Lijtima'ihi ma'a sababihi fihi aydan. Ya, karena berkumpulnya antara huruf mad dengan sebabnya itu apa? Sebabnya sukun, ya sukun asli fihi di dalam huruf juga gitu. Jadi kenapa disebut kilmi dan juga harfi? Karena dia terjadinya imma dalam satu kata ataupun dalam satu huruf ya. Kemudian kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Nah, maka ya masing-masing dari mereka berdua yaitu kilmi dan juga harfi itu dibagi dua. Ada mukhaffafun, ada musaqqalun. Ya, ada mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Maka inilah ya pembagian yang empat tadi yang sudah di apa? Dirincikan, ya, sudah diperjelas gitu. Syarahnya, kullu minal maddil kilmi, ya, setiap dari mad lazim kilmi wal maddil harfi dan juga mad lazim harfi yang qasimu ila mukhaffaf wa musaqqal, ya, yang qasimu terbagi menjadi apa? Oh iya, tayyib. Mohon maaf karena ini Zoom-nya ternyata belum diperpanjang, jadi nanti kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi insya Allah. Ini tersisa 10 menit lagi. Dan qasimu ila mukhaffafin wa musaqqalin. Ya, dia terbagi menjadi mukhaffaf dan juga musaqqal. Fahadhihi arba'atu aqsamin. Maka ini adalah empat ya, pembagian tadi. Ya, tufassalu wa tubayyinu wa tuwaddihu. Ya. Diperinci kemudian dijelaskan sama juga ya, tuwaddih dijelaskan juga. Nah, di sini beliau memberikan pengertian daripada mad lazim, ya, baik itu kilmi ataupun harfi. Mad lazim, tarifnya, ya, penjelasannya ataupun definisinya. An yatiya ba'da harfil maddi sukunun asliyun. Apabila setelah huruf mad dia bertemu dengan sukun asli, baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Fi kalimatin au harfin, ya, dalam satu kata ataupun satu huruf. Jadi mad lazim ini terjadi imma dalam satu kata ataupun dalam satu huruf saja, gitu ya. Hukumnya apa? Lazimul ityanu bihi, wajib, lazim bahkan ya. Dia di atas wajib. Kalau lazim harus banget ya, sangat wajib gitu. Ya, dia untuk apa? Untuk diucapkan miqdaruhu berapa panjangnya? 6 harokat. Jadi wajib sangat harus dipanjangkan 6 harokat. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Ilmiyun musaqqal sekarang. Idza jaa ba'da harfil maddi syiddatun. Nah, di sini beliau memberikan definisi daripada mad lazim kilmi musaqqal itu apa? Apabila datang setelah huruf mad itu apa? Syiddah. Beliau di sini tidak mengatakan sukun. Ya, tapi beliau di sini mengatakan syiddah. Karena di sini beliau lebih fokus kepada musaqqalnya. Yaitu dia apa? Kalau kata Nazim tadi apa? Musaqqalun in udghima. Artinya ketika dia diidghamkan, maka tandanya adalah syiddah ataupun tasydid. Ya, jadi ketika ada huruf yang bertasydid, itu berarti apa? Huruf yang diidghamkan. Huruf yang diidghamkan. Nah, jadi bisa juga kita katakan apabila apa? Apabila ya dalam setelah huruf mad bertemu dengan sukun ya. Karena kan penyebab lazim itu sukun. Tapi bisa juga dia apa? Penyebabnya ataupun definisinya adalah apa? Bertemu dengan syiddah ataupun tasydid tadi gitu ya. Nah, apa contohnya? Al-ha ya huruf mad, alif mad bertemu dengan qaf bertasydid. Nah, qaf bertasydid ini dia aslinya berapa? Aslinya 2 huruf ya. Huruf pertama sukun dan huruf kedua dia berharokat sehingga dia ditasydidkan ataupun diidghamkan. Maka jadinya apa? Jadinya dia mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal ya. Al-ha kemudian qah. Nah, ketika kita berpindah dari huruf mad kepada huruf bertasydid, pastikan harus diberikan naber. Jadi antara tempat naber ataupun tempat apa? Ya yang harus kita tekan suaranya itu ketika kita berpindah dari huruf mad kepada huruf bertasydid. Al-haqqah. Nah, ada naber sedikit ya. Tapi jangan juga terlalu terlalu berlebihan, terlalu lebay gitu ya. Al-haqqah. Nah, itu terlalu lebay, terlalu berlebihan. Ya, cukup apa? Cukup diberikan nabar sesuai dengan porsinya. Al-haqqah gitu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwasannya dia itu bertasydid hurufnya.
Ya, dia itu apa? Hurufnya bertasydid. Kalau kita baca tanpa tabar ya, al-haqqah, haqqah. Nah, maka itu takutnya kedengarannya dia nggak bertasydid. Karena kita ingin menjelaskan tasydidnya, maka dia harus nabarkan al-haqqah. Gitu. Kemudian kenapa sih kita baca panjangnya 6 harokat gitu ya? Kenapa kita baca panjangnya 6 harokat? Di sini karena apa sebagai solusi ya, sebagai solusi supaya tidak bertemu dua sukun dalam satu kata. Gitu. Jadi orang Arab itu mereka kalau misalnya dia ada dua sukun bertemu dalam satu kata, maka di antara solusi yang mereka berikan adalah apa? Dengan memanjangkan hurufnya, ataupun dengan Oh, memanjangkan kadar madnya. Al-haqqah, supaya tidak bertemu antara sukun ha ya, ada apa sukun alif maddiyah al-ha dengan qaf bertasydid tadi. Gitu. Makanya supaya tidak bertemu, solusinya adalah dipanjangkan 6 harokat. Al-haqqah gitu. Dan kalau misalnya dia tidak dipanjangkan ya, takutnya nanti kan alif ini juga di antara sifat yang ada pada alif atau pada huruf mad itu apa? Sifat khafa, ya, sifat samar dia. Apalagi ketika bertemu dengan huruf yang lebih kuat daripada dia, seperti bertemu sama hamzah, bertemu sama tasydid. Maka supaya khafanya ini dia hilang, supaya dia tidak samar suaranya, ya, huruf mad ini kan dia samar suaranya ketika bertemu dengan huruf yang lebih kuat. Nah, supaya tidak samar suaranya, tidak hilang suaranya, maka dia harus dipanjangkan. Harus dikuatkan madnya dengan apa? Dengan tadi dipanjangkan 6 harokat. Al-haqqah gitu. Jadi imma dia supaya tidak bertemu dua sukun ataupun supaya dia tidak khafa lagi, ya, supaya dia tidak memiliki sifat khafa. Nah, sama juga ya atau haju, ha dia alif mad bertemu dengan jim bertasydid. Maka dia apa? Mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Atuhaju, dia juga sama harus dinabarkan sedikit ya sesuai dengan porsinya. Atuhaj, nah, ya dia harus apa dinabarkan. Kemudian di sini apa mad lazim selanjutnya ataupun di sini ada sedikit faidah ya, yang anak ambil dari kitabnya gurunya guru kami yaitu Fathul Kabirul Muta'al fi Syarh Tuhfatul Atfal. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya jumlah ya. Beliau memberikan jumlah daripada mad lazim kilmi musaqqal dalam Al-Qur'an. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya katanya mad lazim kilmi musaqqal ya, dalam Al-Qur'an itu ada sekitar berapa ya teh? Ada sekitar 100 sebentar. Gimana tadi teh? Mana pernah baca kita. Intinya dia ada sekitar 100 sekian 100 berapa ya? Sebentar. Nah, pastikan dulu. Nah ini, di sini katanya, waqad tatabba'a Syekhul Jalil Al-Muqri Ahmad Sa'id walid Syaikhi. Jadi kata beliau ya, gurunya beliau itu mengatakan bahwasanya mad lazim kilmi musaqqal dalam Al-Qur'an itu kurang lebih ada 101 ya, fi mi'ah wa wahid maudhi' fi kitabihi Fathul Majid fi ilmi tajwid. Jadi kata beliau mad lazim kilmi musaqqal dalam Al-Qur'an itu ada 101 ya, kurang lebih ada 101 tempat ya. Dan tadi gampang ya kita menentukan dia man lazim kilmi musaqqal atau mukhaffaf. Apabila dia bertasydid maka dia musaqqal gitu. Dan man lazim kilmi mukhaffaf pun juga dia cuma ada di dua kata, enggak satu kata ya. Satu kata di dua tempat. Itu di surah Yunus ya. Nah, kilmi mukhaffaf. Sekarang kilmi mukhaffaf. Idza jaa ba'da harfil maddi sukun. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya definisi daripada kilmi mukhaffaf adalah apabila setelah huruf mad bertemu dengan sukun. Sukunnya sukun asli. Apa contohnya? Al-an ya. A huruf mad ya. Kemudian bertemu sama lam sukun. Nah, maka dia dipanjangkan 6 harokat. Al-ana wa qad asait. Ya. Al-ana
ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, di dua tempat itu saja ya. Dua tempat itu saja yang dibaca dengan ataupun yang dihukumi dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, pada kata al-an ini juga dia bisa dibaca dengan apa? Dengan tashil ya. Al-an, al-ana wa qad asait, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun gitu ya. Tapi wajah yang lebih diutamakannya, yang lebih masyhur adalah apa? Yang dipanjangkan mad lazim 6 harakat ya. Seperti itu. Walaupun dia juga boleh dibaca dengan tashil. Kemudian anwa'uhu. Nah, jenisnya tadi harfi musaqqal ya. Nah, sekarang kita masuk kepada mad lazim harfi ya. Kalau tadi kilmi berarti apa? Apabila huruf mad dengan sukunnya bertemu dalam satu kata. Kata ya, bukan kalimat kata. Kemudian sekarang mad lazim harfi. Ya, mad lazim harfi berarti apa? Apabila huruf mad dengan sukunnya bertemu dalam satu huruf. Dan ini hanya terjadi dalam huruf-huruf fawathihus suwar ya. Huruf